kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas soal pembentukan Presidential Club sebagai bentuk ancang-ancang Pak Prabowo masuk ke istana. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi soal otak-atik kabinet karena sudah mulai ramai di mana partai-partai koalisinya Pak Prabowo tampaknya sudah mulai berebutan dengan kue-kue kursi menterinya ya. Tapi sebelumnya saya akan putarkan dulu pernyataan dari Pak Jokowi dan juga Mas Ahaye berikut ini. Bagus. Meminta pendapat, Pak. Bagus. Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Katanya mau minta untuk penyusunan kabinet, Bapak gimana, Pak? Minta saran untuk penyusunan Apa? Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu Kalau nggak minta apa-apa ya? saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, lah itu yang nggak boleh. Ya. Oke, itu tadi pernyataan dari Pak Jokowi dan juga Mas Ahaye soal utak-atik kabinet ya. Saya mau ke Bang Andre dulu. Bang Andre, kami dengar Pak Prabowo sudah mulai utak-atik penyusunan kabinet, tapi Pak Prabowo tampaknya minta saran banyak pihak ya. Minta saran Pak SBY, kemudian minta saran Pak Luhut, sampai berdiskusi cukup lama. Apakah memang kemudian tarik-menarik antara koalisinya Pak Prabowo, Koalisi Indonesia Maju ini memang cukup kencang soal pos-pos menteri kabinetnya ini? Nana, sekali lagi tentu untuk membicarakan menteri ya, saya satu dulu ya. Pertama soal pembagian jatah menteri. Sekali lagi saat ini belum ada pembicaraan secara teknis ya, yang detail untuk membahas menteri secara teknis. Jadi sehingga siapa dapat apa di posisi mana, lalu apakah nanti ujungnya kan Nana akan nanya, apa betul ini jadi 40 menterinya gitu kan? Ya. Kan itu ujungnya pertanyaan Nana ujungnya. Ini belum ada. Jadi pembahasan secara teknis itu belum ada di koalisi Pak Prabowo. Sehingga kalau ada isu ini dapat menteri ini menteri ini berapa, lalu juga nanti akan jumlah nomenklatur kementeriannya dari 34 jadi 40 atau lebih gitu loh. Itu belum ada. Saya juga bingung Nana dan teman-teman dapat informasi dari mana. Karena kami belum membahas dengan koalisi secara teknis yang mendalam. Tapi kalau memang setiap partai nanti akan dapat kadernya menjadi menteri, tentu ada ya. Tentu ada. Dan itu tidak ada permasalahan di koalisi kita asik-asik aja. Dan memang kita lagi pas waktu yang tepat untuk kita berdiskusi secara teknis dan mendalam untuk nanti Pak Prabowo menetapkan siapa menteri-menteri yang cocok. Dan tentu sekali lagi masalah Indonesia ini begitu besar ya, negara kita negara besar ya, permasalahannya banyak baik di dalam maupun di luar negeri. Tentu nanti nomenklatur sekali lagi akan didiskusikan dengan mitra koalisi, teman-teman koalisi, dan juga tentu melihat perkembangan dan kondisi masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Jadi tidak ada nanti diperbanyak karena ingin bagi-bagi jabatan, politik dagang sapi, tidak ada. Sekali lagi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Oke, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Tapi kalau misalnya kebutuhannya memang lebih banyak, masa nomenklaturnya nggak ditambah, Bang Andre? Apalagi ini partai koalisinya makin banyak dan Pak Prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik loh. Itu kan tentu akan dikaji. Akan dibahas secara teknis dan mendalam oleh Pak Prabowo dan tim serta teman-teman koalisi. Nah, apa keputusannya, hasil pembahasannya saya belum tahu, belum diinformasikan. Sekali lagi, Pak Prabowo tentu akan mengambil keputusan yang terbaik dan melihat situasi kondisi yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 2024-2029. Jadi Nana, sabar. Ojo ke susu. Oke, soalnya yang ke susu ini Ketua Umum Partai Golkar bilang bahwa Golkar kalau bisa dapatnya 6 posisi menteri. Ketua Umum Partai Demokrat juga tadi Mas Ahaye di istana udah bilang, ada nggak pembahasan soal menteri? Ada. Mas Ahaye ngomong sudah ada pembahasan soal kabinet. Jadi ini sebenarnya yang ke susu nih Ketua Umum Partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo ini. Saya mau ke Bang Jansen, tidak diakui oleh Bang Andre tapi diakui. Ini Nana aja yang semangat.
Enggak, ini Ketua Umum Partai Golkar udah ngomong ya. Pak Erlangga Hartarto bilang di acara di Bali bahwa Golkar dapat posisinya 6 menteri. Demokrat juga tadi di istana Mas AHY bilang bahwa ditanya sama wartawan, ada nggak pembahasan soal kabinet? Ada pembahasan meskipun nggak dibocorin. Jadi Demokrat berapa? Jadi saya agak sepakat dengan Andre, memang Nggak mungkin. agak provokatif pertanyaan ini. Tadi ngomongnya ngomong sendiri loh. Jadi, tetapi kalau boleh jawab gini, Nak. Ini pertama jawaban saya selaku seorang yuris ya, selaku seorang sarjana hukum begitu. Karena ini penting. Selaku Wasekjen Partai Demokrat dong. Kalau itu kan politik, nanti kita bahas. Ya ini kita bicara politik bagi-bagi kursi hukumnya menteri. hukumnya dulu. Jadi soal Kementerian Negara itu ada undang-undangnya. Betul. Nah, Undang-Undang nomor 39 tahun Ya. 2008. Undang-undang itu dibuat di masa kami. Itu 34 nomenklaturnya. Bisa nggak ditambah tapi? Begini, itu makanya pertanyaan secara hukum positif, karena undang-undang itu kan rujukannya undang-undang dasar. Undang-undang dasar kita tidak membatasi soal jumlah kementerian Tidak yang ada di membatasi Indonesia. ya? Oke. Nah, tapi turunannya yang sekarang berlaku di Undang-Undang 39 2008 jumlahnya 34. Bisa dirubah nggak undang-undangnya? Pengubahan undang-undang itu Bisa dirubah nggak? Bisa dong. Oh bisa dirubah Bisa berarti. dong. Jadi Itu undang-undang Kementerian Negara bisa dirubah. Semua undang-undang bisa ditambah, diubah. bisa dikurangi Begini, ya, kementeriannya semua ya. adik-adik, semua undang-undang bisa diubah. Bahkan undang-undang dasar pun bisa diubah. Ya. Itu kalau undang-undang itu antara pemerintah dengan DPR. DPR. Ya bisa dirubah kan? Kalau nanti diubah, adik-adik di sini atau penonton CNN di luar sana ya, merasa ini nggak pas, silakan gugat ke MK. Oke. Ada ruangnya di situ. Bahkan undang-undang yang sekarang pun, kalau rakyat mengatakan 34 ini kebanyakan, silakan digugat. Itu jawaban hukum. Oke. Jawaban politik? Itu jawaban politik kembali kepada kebutuhan pemerintahan besok. Oke. Serta cara pemerintah yang nanti sedang menjabat ya, itu meloloskannya di DPR. Gitu. Tentu nanti ini ada di pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Tapi misalnya, kalaupun Pak Prabowo tidak ingin ngajak komunikasi DPR, menurut saya nggak mungkin, nggak bisa juga Perpu. Jadi Bisa. ada prosesnya itu pengubahan undang-undang normal, Bisa, ya, Perpu. ada juga melalui Perpu begitu dia. Oke. Ini soal kementerian ini tadi ya. Sekarang kembali ke jawaban politiknya. Jadi Demokrat berharapnya dapat berapa menteri? Kalau Golkar udah terang-terangan, ketua umumnya bilang bahwa kita maunya 6 menteri, 1 Menko, 5 menteri. Demokrat berapa? Begini, kalau itu sepenuhnya kembali ke Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah Masa tahu. nggak ada harapan Pak kalau Prabowo Demokrat sudah berjuang? Pak Prabowo sudah tahu berapa yang pas untuk Partai Demokrat. Oke. Itu. Tapi targetnya berapa? Kami tidak dalam posisi ya mendorong-dorong Pak Prabowo, apalagi membebani pikiran beliau. Pak Prabowo itu, Bapak punya waktu 4-5 bulan ini untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Apa yang menurut Bapak harus Bapak lakukan, lakukanlah. Itu. Kita beruntung. Saya ini kebetulan adalah yuris yang setuju dengan ada 4-5 bulan sebelum presiden terpilih itu dilantik. Saya kasih contoh misalnya, sekarang ada krisis pemerintahan di Belanda. Juli kemarin ya, Perdana Menteri terlama Belanda namanya Mark Rutte ya, pimpinan partai VVD ya, Partai Kebebasan dan Rakyat di Belanda itu mengundurkan diri ya. VVD kemudian diminta membentuk pemerintahan baru. Ini sudah hampir 1 tahun lebih pemerintahan baru yang definitif di Belanda belum bisa dibentuk. Jadi masih acting Perdana Menteri. Di Denmark pun begitu. Kemarin itu sampai 200 sekian hari nggak terbentuk. Oke, jadi kalau kita 5 bulan ini gimana? Beruntung dong kita. Nah, sehingga Pak Prabowo selaku presiden terpilih, ya, yang kemarin sudah ditetapkan oleh KPU, 4-5 bulan ke depan itu bisa ngajak bicara banyak pihak. Oke, jadi Pak SBY sama Mas AHY diajak bicara, terutama Pak SBY diajak bicara. Pasti diajak bicara dong, nggak mungkin nggak diajak bicara. Teman-teman Nasdem dan PKB aja diajak bicara, masa partai-partai pendukung nggak diajak bicara? Itu dong. Ini pemaknaan yang menurut saya makanya jadi salah. Namanya bicara. Itu makanya saya ini adalah yuris yang sangat mendukung sistem ini. Kan banyak teman-teman di luar sana mengatakan, oh, ini kok lama sekali ya. Presiden terpilih ya, itu kemudian dilantiknya lama katanya. Dalam sistem presidensial multipartai seperti kita, memang cara penyusunan kabinetnya itu mirip seperti parlementer. Beda dengan sistem
presidensial dua partai Oke, seperti di Amerika. silakan. Itu pendapat saya. Itu yang salah. Karena begini, Ya. kalau di Amerika, Nah, kita harus kasih kesempatan sedikit, yang lain nih, Bang. sedikit. Ayo. Aku sudah tahu Mas Toto. Kalau di Biar Amerika, dia ngejelasin. bukan. Kalau di Amerika, ya terpilihlah Biden misalnya. Sedangkan Ya. Partai Demokrat kursinya di House atau di Senat ternyata kalah dari Republik. Oke. Nggak bisa diajak koalisi. Betul. Tetapi di midterm, 2 tahun pasca berjalannya pemerintahan Biden, diadakan pemilu. Oke. Nah, disitulah waktunya menambah kursi Demokrat di Senat Ya. sama di House. Ini, oke. Kalau kita di sini Ya. tidak ada pemilu midterm. Itu. Sedangkan Ya, sistem oke. pengambilan keputusan tetap butuh 50+1 di parlemen. Itu Itu makanya presiden makanya yang memperkuat Pak Prabowo, memperkuat. Nasdem Itu tuh dengan mazhab PKB. saya. Oke. Itu menurut saya, Itu beda-beda mazhab orang tuh. maaf ya, walaupun Ya. sarjana hukum, tapi menurut Itu. saya ada salah kaprah pemahaman Bang Jansen, dan itu yang menjadi momok dari setiap presiden terpilih. Pemaknaan dari pembentukan kabinet yang dilekatkan selalu dengan istilah hak prerogatif. Presiden. Silakan baca nih, semua politisi mengatakan itu hak prerogatif Pak Prabowo. Hak prerogatif kalau dibaca, silakan browsing. Itu adalah hak yang dilekatkan, bukan kepada kepala pemerintahan, kepada kepala negara. Sifatnya absolut. Ya. Sehingga itu adalah kapasitas beliau sebagai negarawan untuk kemudian membentuk pemerintahan. Artinya turunannya kemudian adalah siapapun yang terpilih, makanya dalam sistem presidensial disebut dengan istilah zakon kabinet. Apakah kemudian apakah kemudian harus diharamkan kader parpol masuk? Tidak. Itu adalah konsekuensi dari sistem multipartai. Ya. Tapi ada hal-hal yang kita dengan telanjang bisa ngeliat kok secara empiris. Apakah memang ini bukan politik dagang sapi? Politik dagang sapi. Apa indikatornya? Pak Jokowi sempat dulu membuat satu indikator Ya. menetralisir politik dagang sapi itu. Apa caranya? Pak Jokowi membuat aturan walaupun tidak tertulis di periode pertamanya hanya bertahan 1 tahun 2 tahun bahwa siapapun yang terpilih harusnya tidak boleh kemudian menjadi pengurus partai. Iya, jabat. Tetapi kita tahu pada akhirnya Pak Jokowi membuka kelonggaran itu, ketum-ketum partai pun masuk. Poin saya adalah kalau memang punya niatan menghormati hak prerogatif presiden, ada dong kerelaan dari partai-partai, ada juga dong keberanian dari Pak Prabowo, lakukan lebih berani dibanding Pak Jokowi. Oke, saya akan memberikan jatah sesuai dengan kekuatan parpol masing-masing di parlemen. Oke. Tapi ada beberapa aturan, misalnya lepaslah jabatan dari pengurus partai. Bagaimana mungkin Anda bisa bekerja optimal ketika tuan Anda ada 2? Yang satu tuan secara elektoral, Ya. bernama ketum parpol, yang satu lagi berbicara Pembantu presiden. sebagai pembantu presiden. Berani tidak? Ini saya nggak setuju. Kalau itu dilakukan, menurut saya, walaupun sistem kita belum terbukti loh, MK memutuskan tidak ada threshold di 2024 karena itu turunan apa yang terjadi dalam politik dagang sapi dalam bentukan kabinet, itu kan turunan dari threshold yang sudah diakui oleh MK, sebuah anomali dalam sistem presidensial. Tapi kalau pengen ada niatan baik transisi menuju presidensial yang sungguhnya, saya pikir terobosan-terobosan. Jadi seperti begini, tadi bisa Mas To, dilakukan. apa yang salah dengan kita kader partai ini, sehingga kalau terlibat di eksekutif harus mundur. Itu. Sama seperti kemudian saya katakan, ketika kemarin misalnya, untuk menjabat komisioner KPK katanya harus mundur 5 tahun sebelumnya begitu. Ini kan jabatan-jabatan yang terukur dari keputusan yang dia buat. Mau kader partai, mau non kader partai di Amerika itu, hakim-hakim itu, ya kader partai. Itu. Putusanmu ini prudent atau tidak, sesuai atau tidak, ya Tapi bukan dinilai. ketua umum partai. Nggak ada urusan dengan kader partai itu tidak. Tapi bukan ketua umum partai. Itu dia. Jansen, coba sebutkan satu contoh Presiden Amerika Serikat yang ketua dalam umum sistem presidensial berbeda dalam parlementer disebut kepala negara adalah ketum partai. Jadi begini Mas To, Sebutkan. nanti situ pelajari ya, di Amerika Ya. itu tidak dikenal ketua umum Partai Demokrat. Tetapi siapa presiden sedang menjabat, itu adalah ya pimpinan Partai Demokrat. Itu dia. Baru kemudian ada ketua DPR, ada pemimpin minoritas, wings namanya. Tidak Nanti pernah cek. jadi ketua umum. Nanti cek. Tidak pernah jadi ketua umum. Memang nggak ada nomenklatur yang itu. membedakan. Nomenklatur itu di Amerika Seseorang tidak ada. Ketika sudah Itu. terpilih menjadi presiden, makanya dia tidak pernah menjadi ketua umum. Bukan, di Karena Amerika fakta nomenklatur kepala negara. ketua umum Partai Demokrat Republik nggak ada. Tetapi siapa presiden sedang menjabat, ya kalau dia presiden, misalnya dari Republik, maka dia adalah pimpinan Baik. Partai Demokrat. Baik, Itu. baik. Nggak ada Bukan nomenklatur. Pertanyaan saya bukan itu. Tidak pernah ada ketua umum Partai Demokrat. Nggak ada nomenklatur. Dia tidak pernah menjadi Nggak ada ketua umum nomenklatur. dari partai karena dia adalah Oke. kepala Nomenklatur negara. di sana nggak ada. Tradisi itu nggak ada di sana. Itu clear. Oke. Nomenklatur itu nggak ada. Baik, Bapak-bapak kita harus move on ya karena ini pembahasannya lebih dalam lagi nih. Bukan ini Apalagi- banyak mahasiswa. Bukan soal politik Penting Amerika juga. nih. Iya.
politik Amerika jauh lebih maju, Bang Jansen, dibandingkan dengan politik kita. Di sana ketua umum partai nggak jadi menteri. Kalau di Indonesia ketua umum nomenklaturnya partai tidak jadi menteri. ada. Oke. Ketua umum itu Ya. dia. Nomenklatur ketua umum Partai Demokrat, Partai Republik nggak ada, tapi siapa presiden, Oke. siapa yang menduduki White House, Ya. itulah pimpinan partai. Kalau Demokrat dialah pimpinan Partai Demokrat. Baik. Itu. Saya mau ke Bang Nanti Panel dicek. dulu ya. Ini kan banyak komen di bawah. Omongan ini, Ya. itu. Karena kita dalami ini. Oke. Kajian konstitusi soal ini. Ya. Silakan komen kalau Saya salah mau ke omongan Bang Panel ini. dulu. Bang Panel, Anda melihat bahwa nomenklatur yang cukup banyak itu diperlukan ya dalam pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, mengingat banyak sekali nih penumpangnya. Partai koalisi, kemudian relawannya kan juga banyak sekali kan yang harus diakomodasi dalam kabinet ini. Pasti kan relawan berharap nggak masuk kabinet? Iya, Mbak Nana kan ngarahinnya bahwa nomenklatur ditambah karena pengen bagi-bagi. Iya. Nana frame-nya begitu. Oke. Nggak Saya pikir, untuk menampung ini saya semua yang pikir, mendukung. Perlu nggak ditambah? Saya pikir setelah ditetapkan oleh KPU 24 April kemarin, Pak Prabowo ada dua hal yang dia lakukan. Yang pertama saya pikir cukup luar biasa, genuine dengan ide Presidential Club tadi, karena Pak Prabowo melihat sebuah kebutuhan konsolidasi besar bagi bangsa ini melalui Persatuan Nasional, dan dia dorong ide tersebut ya sebagai sebuah syarat memudahkan kerja beliau ke depan. Lalu yang kedua, instrumen kerja beliau yaitu pembentukan kabinet. Berarti kebutuhan memperbesar kabinet ada dong. Nah, sejak ditetapkan 24 April, saya pikir Pak Prabowo punya waktu yang cukup luang untuk mendiskusikan itu dengan tapi untuk banyak menampung pihak semua yang dia kekuatan yang ajak mendukung diskusi. ini kan diperlukan kapal yang besar, diperlukan kementerian yang besar, yang banyak. Perlu diperbesar nggak menurut Bang Panel? Saya pikir itu wilayah Pak Prabowo untuk memikirkan seperti apa postur kabinet yang akan dia bentuk ke depan untuk menjalankan kerja beliau ke depan bersama dengan Mas Gibran gitu loh. Masalah gemuk, masalah singset, masalah gemoy itu nanti beliau yang memutuskan. Mau tetap 34, mau jadi 40 itu beliau yang. Tapi relawan merasa bahwa harus dapat jatah nggak di kabinet? Salahnya Sudah apa? banyak mendukung. Salahnya apa? Nggak ada salah, makanya Ya kita udah, tanya. nggak ada. Berharap nggak tapi? Kalau nggak ada salah nggak ada masalah. Oh, jadi nggak ada salahnya ya? Nggak Kalau ada salah. relawan berharap dapat jatah di kabinet pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran? Salahnya apa? Masalahnya apa? Berarti berharap. Masalahnya apa? Nggak ada masalah kan? Oke, berarti memang berharap ya, karena nggak ada masalahnya. Itu yang menyimpulkan Kalau Nana berharap atau Panel. tidak. Begini, oke, balik lagi tadi seperti perdebatan saya dengan Jansen. Kita bicara secara hukum oke. Dikembalikan dengan mudah ketika bicara secara normatif, tidak ada batasan, bahkan perubahan Undang-Undang 39 2008 ke Undang-Undang Dasar. Apakah ini dilanggar? Tidak. Tapi kan ada beberapa pembelajaran yang kita bisa lihat lagi-lagi perbandingan negara lain. Kita nanti bisa berdebat ya dengan Jansen. Amerika Serikat kalau kita lihat sebagai sistem presidensial juga hanya 15 menteri. Walaupun ditambah dengan beberapa pejabat setingkat kementerian. Lalu kalau kita bicara misalnya pada negara yang lebih berkembang, Brazil ada sekitar 22, itu sudah termasuk jabatan-jabatan kementerian. Menko itu juga khas di Indonesia, tanda kutip ya kalau kita bicara sejarah pembentukan kementerian. Jadi nanti publik akan bisa menilai kok apakah ketika ada upaya penambahan kementerian secara nomenklatur, jumlah kementerian, pada saat menteri-menteri dipilih, publik akan bisa melihat kok apakah memang ini didasarkan pada keinginan untuk merangkul sebanyak-banyaknya kekuatan politik yang dalam artian konkret itu politik dagang sapi. Artinya kan yang mendukung tidak mau gratisan. Kan kira-kira kejadiannya selalu seperti itu. Misalnya kritik dulu keras kepada Pak SBY periode kedua dan kepada Pak Jokowi periode kedua dalam konteks wakil-wakil menteri. Pak SBY dulu 18, Pak Jokowi lebih gila lagi 21 menteri. Dan ketika dilihat dalam komposisi ternyata banyak sekali menampung orang-orang parpol. Apakah kemudian kita bisa dengan mudah memotong persepsi teman-teman pengamat, aktivis, atau misalnya sebagian masyarakat yang mengatakan potensi konflik of interest lebih besar ketika menteri parpol. Mungkin bisa dibantah, tapi fakta empirisnya misalnya terkait dengan integritas misalnya, bahwa 6 menteri di zaman Pak Jokowi yang tertangkap kebetulan 6-6-nya berasal dari parpol. Artinya hal-hal yang seperti itu yang bersifat empiris harusnya jadi pembelajaran. 6 menteri di kabinetnya Pak Jokowi semuanya yang tertangkap dan terseret kasus
kasus hukum Ya. adalah menteri yang dari partai politik ya. Saya tidak tahu Bukan dari kebetulan atau profesional tidak, ya. tapi sebagai sebuah Oke. pattern itu harus jadi pembelajaran buat para parpol. Itu bisa menjadi peringatan yang cukup keras untuk bisa menempatkan tokoh-tokoh partai politik di dalam kabinetnya Pak Prabowo nantinya ya. Karena kalau berkaca ke pengalaman pemerintahnya Pak Jokowi, 6 menteri ini semuanya dari partai politik, Bang Jansen. Oke, saya mau ke Bang Jadi Cik. apa? Kamu ingin ngarahkan apa? Itu menjadi peringatan, belajar dari pemerintahan sebelumnya, kan diambil yang buruk, dibuang yang diambil yang baik, dibuang yang buruk. Oke, saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, PDI Perjuangan ini kan mau rakernas ya di bulan Mei ya. Melihat begitu banyak kursi menteri tampaknya yang akan ditawarkan oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sudah menyebut saya akan merangkul semua kekuatan politik. Kalau PDI Perjuangan kemudian ditawari kursi menteri, yang kami dengar pun memang PDI Perjuangan sudah ditawari beberapa kursi menteri, apakah itu akan diambil atau bagaimana, Bang Ciko? Saya belum mendengar sampai hari ini. Saya juga belum mendengar. Masa wartawan udah dengar loh, Bang Ciko? Saya juga belum mendengar bahwa Pak Prabowo juga sudah membicarakan soal kursi menteri dengan yang lain. Itu juga saya belum dengar. Ya. Mungkin wartawan ini ada gosip-gosip yang memang sengaja dihembuskan biar ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini di sini. Tapi kalau kita bicara soal zakon kabinet ya, ini kan pertanyaannya tadi menambah kursi menteri. Tapi Jadi PDI Perjuangan tertarik nggak kalau ditawarin kursi menteri? Kita ada proses-proses, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk menentukan sikap kita ke depan. Oke, jadi belum bisa mutusin. Belum ada yang kita putuskan terkait itu. Tapi kalau kita bicara soal penambahan kursi menteri, kita kan harus bicara soal kebutuhannya. Kebutuhannya apa tadi kan gitu. Nah, tapi dari tadi kan Nana mengarahkan bahwa kebutuhannya adalah untuk menampung partai-partai politik, dan saya rasa itu seperti Toto bilang tadi, itu bisa dilihat nanti ketika penentuan-penentuan menteri-menterinya siapa, apakah mereka orang-orang kompeten. Nah, kalau kita bicara soal zakon kabinet ini kan sebenarnya tercermin pada Undang-Undang Kementerian Negara. Di situ dikatakan soal kompetensi, soal ideologi dan lain-lain. Nah, ini yang memang harus kita ikuti, itu yang utama harus diikuti. Dan kembali lagi memang pada akhirnya adalah hak dari prerogatif presiden itu sendiri. Tetapi kemudian ke depan kita dari tadi senang sekali membandingkan dengan negara-negara lain. Kita, Toto tadi sudah menyebut beberapa negara. Saya juga ingin menyebut beberapa negara. Kita bicara soal Amerika tadi udah bilang ya. Ada 25 total. Yang 10 itu lembaga-lembaga seperti Attorney General, Surgeon General yang setingkat dengan menteri. Kalau kita bicara soal India, ada 29. Kenapa Nana harus dengerin ini? Karena luasnya yang saya sebut ini luasnya lebih luas daripada Indonesia dan jumlah penduduknya lebih banyak daripada Indonesia. Nah, India dan Rusia 21 menteri. Nah, India 29. Nah, sekarang kita aja udah 34. Artinya apa? Memang ada kecenderungan dan kecurigaan masyarakat itu wajar, pengamat curiga bahwa ini adalah untuk menampung partai-partai politik, ya kan? Bukan lebih kalau kita bicara soal karena negeri kita begitu besar. Kita ini menganut sistem apa? Otonomi daerah. Eksekusi itu tidak murni dari pusat aja. Ya kan, kebijakan dan kewenangan itu juga ada di daerah. Jadi tidak segala hal itu harus dilakukan dan desentralisasi. Baik, saya nanti akan tanya ke teman-teman mahasiswa ya, Bang Andre. Tahan dulu setelah ini. Sebentar, habis ini. Ini mahasiswa harus bersuara. Mereka yang punya suara, mereka punya hak pilih loh. Bagaimana tanggapan mereka dengan potensi kabinet gemuknya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, dan soal ide Presidential Club. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.